Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sundari dari kelas 12 AKL 1 akan menjelaskan tentang akuntansi desa. Kita lanjut dari pengertian akuntansi desa. Apa sih akuntansi desa? Akuntansi desa yaitu pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Nah, dibuktikan dengan nota-nota atau bukti transaksi. Nah, kemudian itu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam berbentuk laporan keuangan di mana akan digunakan oleh pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak yang berhubungan dengan desa ada 4. Yang pertama, masyarakat desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga pemerintahan daerah, dan yang keempat pemerintah. Ya, lanjut. Laporan keuangan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa ada 5. Yang pertama anggaran, yang kedua buku kas. Buku kas itu berfungsi untuk mencatat baik pengeluaran penerimaan secara tunai. Terus buku bank. Buku bank ini berfungsi untuk segala transaksi penerimaan keluaran melalui bank. Terus ada juga buku pajak. Buku pajak ini mencatat tentang perpajakan. Lanjut ada laporan realisasi. Laporan realisasi anggaran yaitu menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan belanja dengan estimasi pendapatan dan penggunaan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Lanjut, di sini ada Permendagri yang seperti tadi, di mana ada pengertian keuangan desa. Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ada juga di sini pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kita lanjut ke pengelolaan keuangan desa. Menurut Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, langkah-langkah pengelolaan desa yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pentatausahaan yaitu kayak siklus akuntansi, dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Kita masuk ke karakteristik pengelolaan keuangan desa. Ada 6 karakteristik dalam keuangan desa, yaitu yang pertama mudah dan sederhana, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Nah, kita lanjut. Di sini ada kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini kekuasaan tertinggi yaitu kepala desa PKPKD. Apa sih PKPKD itu? PKPKD adalah pengemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Lanjut ada PPKD yaitu pelaksana pengelolaan keuangan desa, di mana di sini ada Sekdes koordinator PPKD. Lanjut di bawahnya lagi ada Kaur keuangan bendahara. Terus ada Kaur TU dan PKA. Terus ada Kaur Ren PKA. Di bawahnya itu ada Kasih Pem PKA, ada Kasih Kes PKA, dan ada Kasihan PKA. PKA apa sih? Pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Oke, kita lanjut ke pentatausahaan. Pentatausahaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran, dicatat ke dalam buku kas umum, buku pembantu pajak yang berkaitan dengan pajak, buku pembantu bank yaitu berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan buku bank. Terus yang terakhir ada buku pembantu panjar yaitu mencatat surat permintaan pembayaran. Itu akan tutup buku setiap akhir bulan dilaporkan kepada Sekdes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang terakhir ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, siklus akuntansi dimulai dari transaksi dicatat ke dalam BKU, buku kas umum, lanjut ke buku besar dan neraca saldo. Ini
sebenarnya tidak penting, tidak tidak wajib tapi sangat penting. Lanjut, akan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan laporan pelaporan anggaran lagi. Jadi akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang pertama pelaporan, di mana Sekdes, Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APD desa semester pertama kepada bupati atau kota melalui camat. Yang kedua, laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, laporan paling lambat disampaikan minggu kedua bulan Juli. Nah, ada juga pertanggungjawaban. Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan desa. Yang ketiga, Perdes terdiri dari laporan keuangan LRA dan CALK, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang termasuk ke desa. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.